Kalau sholat tarawih biasanya buru-buru atau tenang-tenang? Cepat-cepat atau lambat-lambat? Di sisa-sisa malam Ramadan kami, berikan kemampuan kepada kami untuk sholat tarawih dengan baik, untuk sholat tarawih dengan ikhlas. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget ketemu lagi sama teman-teman di sini. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Lancar puasanya? Lancar. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana sholat tarawihnya? Aman semua? Aman. Bolong-bolong gak nih? Ya. Kira-kira dari awal sampai sekarang ada yang kelewat nggak nih? Nggak salah lagi kayaknya ya. Karena biasanya begini, ada fenomena biasanya di awal tuh kan rame banget ya. Iya nggak sih? Tapi makin akhir makin kosong. Iya nggak? Saya mau tanya. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Jadi gini Ustadz, saya tuh waktu puasa tuh semangat banget. Tapi kenapa waktu masuk tarawih tuh kok kayaknya susah gitu ya? Terus apa sih hukumnya orang yang puasa tapi tidak melaksanakan sholat tarawih? Dan apa sih keistimewaan sholat tarawih itu? Itu aja sih Ustadz, terima kasih. Masya Allah, bagus pertanyaannya ya. Ini jadi reminder buat kita bahwa ibadah puasa Ramadan itu di siang hari ketika Ramadan kita tunaikan pahalanya luar biasa. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan di siang hari Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang terdahulu. Siangnya dia berpuasa, malamnya dia sholat tarawih. Kalau bicara hukum sholat tarawih apa? Sunnah. Tapi sunnahnya muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang ketika malam Ramadan dia qiyam, dia sholat, sholat tarawih dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka dosanya yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya lebih ke sayang aja sih kalau siangnya dia puasa tapi malamnya dia lupa sholat tarawih, betul? Padahal ada satu pahala yang bisa dia dapatkan kalau dia bisa menyempurnakan sholat tarawihnya. Apa di antara keutamaannya? Tentu guru-guru kita sering menjelaskan dari setiap malam itu ada keutamaannya. Ada yang malam di saat kita tarawih di situ Allah ampuni dosa kita. Ada yang malam ketika kita sholat tarawih di situ Allah mudahkan urusan kita. Ada yang malam ketika sholat tarawih di situ Allah tolong kita dari setiap kesulitan. Ada malam yang ketika sholat tarawih di situ Allah mudahkan rezeki kita. Jadi setiap malam daripada Ramadan itu punya keutamaan yang luar biasa. Dan yang perlu digarisbawahi, harusnya makin akhir Ramadan, harusnya makin apa? Makin penuh masjidnya. Makin terjaga sholat tarawihnya. Betul? Karena ibaratnya begini, jadi makin akhir Ramadan itu pahalanya makin meningkat gitu. Yang dijanjikan oleh Allah makin luar biasa. Kenapa? Karena salah satunya di akhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil, ada malam apa? Lailatul Qadar. Dapatkanlah, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Salah satunya di tanggal-tanggal ganjil di malam Ramadan. Jadi kalau kita nih, mohon maaf ya, ada belang-belangnya nih, ada bolong-bolongnya nih. Mungkin di awal-awal Ramadan tuh sibuknya luar biasa. Maka di akhir Ramadan jangan sampai kita lewatkan. Kenapa?
Karena sholat tarawih itu punya keutamaan yang luar biasa. Sholat tarawih yang kita dirikan menghapuskan dosa yang sering kita lakukan. Coba AA mau tanya, kita punya dosa apa enggak? Dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Banyak banget atau luar biasa banyak banget? Luar biasa. Maka bagaimana caranya ahilman agar dosa kita diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah? Mintalah ketika sholat tarawih. Betul? Sholat tarawih itu melancarkan urusan kita. Kita punya hajat, punya keinginan, punya harapan. Mintalah kepada Allah di sholat tarawih yang kita panjatkan. Betul? Mintalah sesuatu yang tidak mungkin kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang bisa memberikan kemungkinan itu. Maka mintalah kepada Allah saat sholat tarawih kita. Yang ketiga, sholat tarawih itu bisa mengangkat kesulitan kita. Ini kan wajahnya mirip semua ya. Kelihatan banyak masalah, kelihatan. Semua yang menyaksikan AA juga sama. Kita punya masalah, iya. Gimana agar kita jadi ringan dengan masalah? Salah satunya di bulan Ramadan, sholat tarawih lah. Karena sholat tarawih itu akan mengangkat semua kesulitanmu. Seberat apapun bebanmu, sesulit apapun keadaanmu, engkau akan terasa ringan dengan sholat tarawih yang kau tunaikan. Maka tarawih itu kan maknanya sholat santai, tarawih ya. Sholat yang dalam keadaan kita itu menenangkan diri. Tapi kadang di antara kita suka salah paham ya. Kalau sholat tarawih biasanya buru-buru atau tenang-tenang? Cepat-cepat atau lambat-lambat? Kalau kita milih masjid, imamnya yang cepat apa yang lambat? Yang cepat. Yang bacanya pendek apa panjang? Pendek. Padahal sholat tarawih itu maknanya sholat santai, sholat tenang. Kenapa? Kita kayak lagi healing gitu ya. Kayak lagi menenangkan hati setelah seharian kita berpuasa, malamnya kita sholat tarawih. Kan ada ya yang satu kali nafas, ada kan ya beres aja gitu kan. Padahal harusnya tenang. Karena disitulah kita sedang healing, sedang minta petunjuk dari Allah, sedang jalan dari hati kita yang sedang punya banyak masalah itu untuk diberikan ketenangan oleh Allah. Maka orang yang sholat tarawih diangkat masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, sholat tarawih itu keutamaannya memudahkan setiap urusan. Makanya orang yang dia menjaga sholat tarawihnya akan dimudahkan oleh Allah setiap urusannya. Apalagi di bulan suci Ramadan. Artinya makin hari kita akan berpisah dengan Ramadan. Semangat kita untuk menghadirkan qiyamul lail di bulan Ramadan, yakni sholat tarawih, harus semakin semangat daripada awal-awal kita sebelum Ramadan. Jangan sampai udah mah di awal kita kurang, di tengah juga kita kurang, di akhir juga kita kurang. Terus nunggu kapan lagi kita akan menghadirkan kebaikan dengan qiyamul lail kita. Setuju? Maka bismillah, harus gaspol di akhir-akhir Ramadan, harus makin semangat di akhir-akhir Ramadan, terutama menjaga sholat tarawih kita. Untuk yang mungkin malam-malam kemarin agak sedikit tertinggal, terlewatkan di akhir Ramadan, jangan sampai melewatkan sholat tarawih, sholat qiyamul lail kita di bulan Ramadan, agar kita bisa mendapatkan keutamaan. Betul? Karena sungguh di malam hari dia sholat tarawih, Allah ampuni dosanya. Di siang hari dia berpuasa, Allah ampuni dosanya. Di malam hari dia mendekat kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Di siang hari dia berpuasa, mendekat kepada Allah, Allah pun kabulkan doanya. Maka kalau sudah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk sholat tarawih di malam Ramadan, maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan itu. Betul? Berapa banyak orang yang melewatkan malam Ramadan, tapi dia tidak isi dengan sholat tarawih. Berapa ruginya, betapa ruginya orang yang dikasih kesempatan
untuk bertemu dengan malam Ramadan. Tapi di malam Ramadannya dia habiskan hanya untuk tidur. Dia tidak menghadirkan kebaikan, khususnya dengan menghadirkan sholat tarawih di malam Ramadan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang mampu menjaga sholat tarawih. Amin. Dan makin akhir Ramadan, sholat tarawih kita makin terjaga. Bahkan bukan hanya sholat tarawih, tapi itikaf sekaligus sholat tahajud. Betul? Betul. Dan semua kebaikan di malam Ramadan kita hadirkan dengan penuh kebaikan. Insya Allah. Terakhir, sebelum kita berpisah, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menguatkan hati dan tubuh kita untuk terus berbuat baik di bulan Ramadan ini. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, di bulan Ramadan ini jadikan kami orang-orang yang senantiasa menjaga sholat. Sholat wajib kami jaga dengan baik. Sholat sunnah kami hadirkan dengan baik. Wabil khusus sholat tarawih. Ya Allah, maafkan kami jika di antara malam-malam Ramadan ini ada yang terlewatkan oleh kami untuk tidak sholat tarawih. Ya Allah, ampuni dosa kami jika di malam-malam Ramadan ini ada di antara kami yang hilaf, yang terlalu sibuk sehingga kami lupa sholat tarawih. Ya Allah, kami mohon di sisa-sisa malam Ramadan kami berikan kemampuan kepada kami untuk sholat tarawih dengan baik, untuk sholat tarawih dengan ikhlas, untuk sholat tarawih dengan penuh kebaikan. Ya Allah, bimbing langkah kami, kuatkan tubuh kami, sehatkan badan kami, agar setiap malam Ramadan ini kami tidak terlewatkan sholat tarawih. Ya Allah, ya Allah, jadikan sholat tarawih kami selama ini sholat yang menghapuskan dosa kami, sholat yang mengangkat derajat kami, sholat yang menghilangkan kesusahan kami, sholat yang memudahkan urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga sholat tarawih dan sholat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, terima kasih. Salam buat keluarganya dan jangan lupa sholat tarawih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Halo, jumpa lagi di Kreasi Resep CDA bersama saya Chef Fania. Kali ini saya akan buat sapo omuk bar vegetable ala CDA. Masukkan bawang putih cincang, bawang bombay, paprika merah, paprika hijau, masukkan jamur cincang dan wortel. Beri air secukupnya. Kreasi Resep makin spesial menggunakan CDA omuk bar vegetable. Terbuat dari ikan olahan bermutu, diproses secara higienis dan halal. Kemudian kita masukkan CDA omuk bar vegetable, kecap asin, saus tiram, garam dan lada, kaldu dan gula pasir. Tepung maizena yang sudah dicairkan. Kemudian kita aduk kembali hingga saus mengental. Terakhir kita tambahkan daun bawang. Untuk garnish kita tambahkan biji wijen. Nah, ini dia udah jadi sapo omuk bar vegetable ala CDA. Bersama CDA semua masakan jadi tambah enak. Selamat mencoba.